Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Suara UMKM Cangkal Becari. Kali ini saya kedatangan narasumber yang surprise khususnya bagi wanita ya di Kalimantan Selatan dan umumnya Banjarmasin. Karena saya sudah tahu sosok dan jejak rekam beliau. Tapi tidak itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini adalah hari ini kita hampir pulih pandemi COVID-19. Namun kita harus sadar bagaimana ketika COVID itu melanda kita, yang kuat itu kan masalah usaha kecil menengah mikro ini UMKM. Iya. Orang lebih kreatif di rumah bikin apa aja. Nah kebetulan saya sebagai anggota Dewan Kota Banjarmasin udah melihat ada program bagus di Kota Banjarmasin namanya Wira Usaha Mandiri. Nah tentu sebagai pemilik kota lah kita, bukan hanya wali kota, akan bergembira dan akan apresiasi ketika tumbuh dan berkembangnya UMKM di Banjarmasin. Nah targetnya dari kemarin sebelum pandemi katanya 2.000 lebih sudah yang menjadi UMKM, wira usaha baru. Iya. Nah kawasan-kawasan UMKM ini kan di Banjarmasin tersebar. Ada yang muncul kota lama ya. Iya. Ada di jalan Sultan Adam. Nah, Desi ini nanti dikenalkan apa sih menurut Desi cara mereka itu bisa orang datang tapi tertib, aman. Nah, gimana nih Des? Silakan dulu kenalin dulu dengan publik. Bang Sukro, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu boleh saya memperkenalkan diri? Silakan, ini yang perlu dikeluarkan publik. Siapa sih kamu ya? Baik Bang, saya Kompol Desa Yulianti. Karena kebetulan saya pakai baju polisi, jadi saya memperkenalkan diri dengan jabatannya Bang ya. Iya betul. Dengan pangkat jabatan saya kebetulan sebagai Kasubdit Keamanan dan Keselamatan di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Nama saya tadi sudah ya, Desa Yulianti SH MAP. Iya. Kemudian saya sudah berdinas di Kalimantan Selatan ini lumayan lama dan berasa selamanya mungkin saya di Kalimantan Selatan. Amin. Berkah bagi Kalimantan Selatan ya. Iya betul. Saya juga lahir di Kalimantan Selatan, jadi warga dan anak bangsa Kalimantan Selatan. Baik Bang Sukro, menanggapi tentang UMKM, kemudian masyarakat yang datang. Bagaimana harus tertib gitu ya Bang ya. Kita terima kasih sekali ya atas undangan Bang Sukro untuk datang ke UMKM. Karena dengan adanya begini, saya bisa bersosialisasi di dalam UMKM terkait dengan tertib berlalu lintas. Itu nomor satu Bang, karena tertib itu untuk keselamatan, dengan tertib juga menekan angka kecelakaan lalu lintas. Seperti yang Bang Sukro sampaikan, penuh jalan-jalan dengan adanya UMKM yang dialokasikan ke daerah mana Bang tadi Bang? Sultan Adam. Sultan Adam ya. Kemudian belakang BCA. Tapi kita berharap masyarakat yang datang ke sana dengan tertib, aman, sehingga UMKM secara ekonomi berjalan, kemudian keselamatan masyarakat juga tercapai karena kepatuhan masyarakat yang datang ke sana dengan tertib berlalu lintas. Iya, nah itu kan yang kita ngobrolin nih UMKM. Jadi kalau suasananya tertib, aman, artinya pengunjung atau konsumen itu sudah layanannya baik, di dalam pasti orang kepingin lagi. Nah, datang lagi. Nah, sekarang kalau bicara tertib, ada nggak pemikiran Desi yang supaya kalau kita di daerah-daerah lain itu kan kelihatan ada rambu-rambu lalu lintasnya. Oh di sini ada UMKM, tapi pejalan kaki ataupun parkirnya jangan mengganggu jalan. Kalau toh juga ada parkir di jalan tapi tertib tadi gimana konsepnya nih? Iya konsepnya begitu ya Bang ya. Iya. Baik, ini perlu kerjasama seluruh stakeholder ya. Kami mungkin dari kepolisian nanti akan melakukan penelitian lagi di sana, melihat kembali apakah tempat-tempat di sana parkirnya tersedia dengan cukup luas. Kemudian apakah orang-orang yang datang ke sana sudah menggunakan atau tertib berlalu lintas. Kemudian apakah yang menjadi hak dari mereka untuk pedestrian, kemudian hak-hak mereka untuk diberikan fasilitas untuk tertib ada gitu. Namun kami menghimbau juga terkait dengan UMKM juga. Bang, sekarang kan para
generasi muda itu senang sekali tuh memvariasi kendaraannya, ya kan? Namun saya berpesan kepada UMKM yang menjual spektek kendaraan bermotor atau peralatan kendaraan bermotor, aksesorisnya itu ya, aksesoris tetap memperhatikan standar internasional, seperti yang pernah kita bicarakan bahwa misalnya DA itu ya, masalah DA tadi. Plat nomor ya itu. Kenapa yang mengeluarkan hanya kepolisian? Karena itu ada spektek yang menjadi rahasia kami, yang mana tujuannya untuk melindungi pemilik kendaraan bermotor. Kemudian saya berharap kendaraan misalnya lampu merah, lampu rem itu adalah merah, janganlah dijual dengan variasi yang lampu putih. Artinya kita memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat pengguna. Kemudian spion yang dijual kecil sekali, untuk melihatnya susah gitu Bang. Jadi kalaupun variasi, tapi variasi yang standar, betul-betul standar yang bermanfaat. Kemudian lampu sennya yang warna kuning dirubah lagi menjadi biru, akhirnya membingungkan pengguna kendaraan lain. Ini lampu sen atau lampu apa? Karena warna-warna atau aturan-aturan itu berlaku internasional dan itu sudah standar internasional gitu Bang. Jadi sama dengan tadi ya, bahwa ketertiban itu tidak saja harus dikatakan bahwa ada area tempat parkir, terus pengendaranya juga harus tertib dari segi aksesoris tadi. Karena tadi kita awalnya ada suara UMKM, mungkin Mbak Desi ini pasti melihat ada upaya lain dari pengusaha kecil menengah itu, dengan dia kreatif ini kan peluang. Nah, bagaimana peluang ini bisa disandingkan tidak melanggar. Kayak contoh misalnya tadi kita menyinggung tentang aksesoris. Karena anak-anak muda ini kan sukanya yang unik dan antik ya. Tapi kalau selalu dibatasin apanya katanya, kan kita ini kan tumbuh berkembang anak muda katanya. Nah, bagaimana sih, ada nggak program-program dari pihak Mbak Desi dalam hal ini kepolisian untuk mereka tetap jalan, tapi mereka juga dibimbing ke arah situ, ada nggak? Betul. Kebetulan itu menjadi bagian tugas dari kami, keamanan dan keselamatan. Yang artinya kami ini tugasnya di bagian pendidikan masyarakat, penyuluhan, kemudian ini saran Abang tadi untuk membina para generasi muda yang kreatif dan sangat imajinasi pada saat memang umurnya ya Bang ya. Saat itu kami sudah melakukan upaya-upaya pembinaan tersebut. Kami datang ke sekolah untuk melakukan pembinaan, kemudian kami datang ke kampus, kemudian kami juga datang ke masyarakat yang tidak terorganisir seperti yang Abang sampaikan. Tidak terorganisir secara resmi, tapi terorganisir melalui komunitas. Nah, dalam komunitas ini kita juga melakukan pembinaan. Dan bagi masyarakat atau adik-adik yang mempunyai komunitas lagi yang ingin kita sama-sama ngadain acara, yuk sama-sama. Jangan kita hanya menumpahkan saja, tapi kami juga ingin bottom up dari mereka. Agar kami mengetahui kita kan termasuk generasi yang old ini, tapi berupaya untuk menjadi generasi milenial, memahami milenial, walaupun old generasi baby boomer, tapi kita berupaya untuk memahami apa yang menjadi keinginan kaum milenial. Jadi kami berharap dari remaja-remaja atau adik-adik kita, anak-anak kita yang ingin button up lah, ayo hubungi kami, silahkan nanti mungkin Bang, nanti kami akan share nomor HP kami agar kita bisa sama-sama merencanakan ke depan apa sih yang harus kita lakukan untuk memfasilitasi kreativitas dari generasi muda, ya kan. Sangat terima kasih Bang, melalui UMKM kita bisa terpromosikan bahwa kami juga ingin button up dari generasi muda. Apa sih yang diinginkan? Ayo kita bicarakan bersama-sama, biar apa yang menjadi keinginannya dan apa yang menjadi aturan itu klop. Jadi tidak ada pelanggaran Bang. Tidak ada kebut-kebutan di jalan. Nah, tidak ada pelanggaran lalu lintas terkait dengan variasi-variasi seperti yang sudah dilakukan salah. Misalnya yang telah terlanjur salah oleh adik-adik kita gitu Bang. Iya ini informasi yang menarik dan informasi yang sangat visioner sekali ketika ada kesepakatan yang dibangunnya. Jadi di jiwa aparat keamanan tidak harus arogansi ya sebenarnya. Aturannya di zaman sekarang harus bijak juga ya. Nah,
ketika bicara kata kebijakan ya saya rasa ini perlu ruang, perlu waktu. Nah, saya melihat di Banjarmasin sudah berkembang ada UMKM yang menyewakan skuter. Nah, ini aturan ya, skuter sepeda motor listrik yang ini kan menarik bagi remaja untuk menggunakannya. Bagaimana mengantisipasi tadi? Mereka sudah punya lembaga lah, punya tempat-tempat yang dia gimana? Tadi karena Mbak Desi ini faktor keamanan. Betul, saya lihat kemarin saya juga pernah sama anak saya keliling-keliling di Kota Lama. Rutenya kelilingnya, padahal rutenya tuh beresiko sekali dengan kendaraan umum lalu lintas. Gimana nih cara mengendorse mereka nih supaya mereka jalan, mereka juga bisa bertanggung jawab terhadap keamanannya itu. Nih gimana nih, harus segera cepat ditangani nih. Iya betul. Sekarang isu dan viral ya terkait dengan skuter tadi kendaraan dengan penggerak motor listrik. Betul. Nah, yang kecepatannya lumayan juga ya. Nah, ini perlu kami sosialisasikan bahwa dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan yang berjalan di jalan raya itu sesuai dengan aturan. Apabila tidak sesuai dengan aturan dapat dilakukan penilangan dengan pasal tidak sesuai dengan peruntukannya kendaraannya. Nah, ini untuk skuter ini diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan ya. Pengendara itu minimal usianya 12 tahun mengendarai. Kemudian pengguna jalan umum wajib didampingi orang dewasa. Kemudian pengendara wajib menggunakan helm pelindung. Jadi seperti motor juga. Kemudian area operasi di lajur sepeda atau lajur khusus yang telah disediakan. Kemudian kecepatan hoverboard, unicycle dan otopet maksimal 6 km per jam. Jadi berjalan seperti sepeda, bukan karena penggeraknya adalah listrik digas sekuat-kuatnya seperti motor. Ada aturan batas kecepatannya 6 km per jam. Kemudian skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, sepatu roda atau otopet dioperasionalkan di lajur khusus atau kawasan tertentu. Nah, sementara ini ya dari pihak Polresta sudah follow up atau mempush ke pemerintah daerah untuk dilakukan perda, peraturan daerah pengaturan tentang motor listrik ini, Bang. Jadi nanti tugas Abang lah sebagai DPR itu bagaimana menggodoknya untuk aturan ini agar orang yang mengendarai kendaraan motor listrik aman dan selamat. Kemudian masyarakat yang menggunakan motor dengan kekuatan yang memang sudah diatur dalam undang-undang juga selamat, gitu Bang. Jadi mereka seluruh masyarakat terayomi dan terfasilitasi. Namun untuk sementara ini kami ingatkan kepada kami himbau kepada masyarakat yang bisa menggunakan di jalan raya umurnya itu tadi ya Bang ya minimal 12 tahun. Jadi ini saya mengharap para orang tua wajib melindungi anaknya. Jika belum berusia 12 tahun, jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan karena ingin mudah, biar dia ke sekolah dengan mudah tanpa ojek lagi murah. Tapi perlindungan anak-anak ini adalah aset kita, aset ya Bang ya, utama. Karena usia 10 tahun tuh udah golden age ya. Kalau dia ada kecelakaan, rugi kita. Betul. Tadi pagi juga sempat ada pertanyaan dari masyarakat dan saran. Bu, kenapa SIM itu tidak 15 tahun saja? Apakah usia 15 tahun kita buatkan SIM khusus saja? Kata penanya dari masyarakat. Kita sampaikan kami bekerja berdasarkan undang-undang. Kemudian undang-undang itu dibuat juga oleh orang ahli melalui riset-riset dan penelitian ya Bang. Kenapa jadi umur 17 tahun? Pertama saya bilang mengendarai kendaraan bermotor itu bukan hanya menstarter dan menjalankan, tapi butuh kesiapan secara psikologis dan mental. Selain dia bisa mengendarai, dia juga dibutuhkan untuk berpikir cepat kemudian memutuskan dengan tepat. Iya kan? Kenapa harus usia 17 tahun? Karena juga usia 17 tahun adalah usia mengemban hukum. Ketika dia mengendarai kendaraan, resikonya bisa menabrak atau ditabrak. Nah, ketika dia menabrak atau ditabrak, dia akan berurusan dengan hukum. Nah, sudah siapkah usia
di bawah 17 tahun untuk mengemban hukum. Ini belum secara undang-undang. Kenapa KTP juga 17 tahun? Karena secara psikologis dia dianggap usia yang sudah cukup tahu mapan untuk bisa memutuskan, untuk bisa berpikir cepat dan mengemban hukum, gitu Bang. Oke. Luar biasa kita dapat informasi yang faktual dan aktual dari sisi sedang viral tentang pengguna sepeda motor bahan bakar listrik. Jadi tidak ada larangan sebenarnya untuk berkreatif itu, tapi ada regulasi kesepakatan yang disepakati. Ada sudah dari dari Kementerian Perhubungan. Nah, sekarang Mbak Desi gini, mereka ini kan lahannya kan terbatas nih, tadi kita bicara lahan. Karena saya sudah kenal dengan mereka yang kemarin jadi narasumber Banja Skuter ya, dan sudah anak-anak muda yang omsetnya luar biasa loh. Dia punya modal yang sedikit, BIP-nya langsung ngejreng, dia langsung di angka yang booming. Luar biasa. Ini kan dia bisa menangkap peluang. Nah, jadi tadi Mbak Desi menyinggung juga pakai skuter tuh ada keamanannya, pakai helm, pakai pelindung kaki. Nah, didampingi orang tua kalau misalnya usianya di bawah. Tapi saya bilang sama mereka, ini gimana nih? Sudah komunikasi dengan mereka, minta ayo kita mau ketemu katanya dengan Pak Harap Kawan, kita coba supaya lahan-lahan pariwisata di Banjarmasin yang mau dia bidik lagi, kalau di Banjarbaru mereka bidiknya di Lapangan Nurjani karena luas di sana. Tapi lagi-lagi harus ada kesepahaman ya antara pengelola skuter itu dengan pengguna, bahwa ini jangan dianggap ini permainan, tapi juga dianggap danger, berbahaya tadi ya. Ada risiko ya kan yang ditanggungnya. Nah, sekarang ada rencana nggak? Kita siap nih di publik UMKM untuk panggil mereka, kita kumpul-kumpul lagi. Gimana kita ada rencana ke depan nih untuk mereka? Bang, kalau Abang fasilitasi seperti itu, kita sangat luar biasa berterima kasih karena kita bisa menyampaikan ini dari segi aturan untuk keselamatan pengguna. Ini dari segi ekonomi untuk dia bisa bergerak bisa bergerak. Jadi mereka pun di bawah Daparindak ya. Mereka ya kalau bisa, namanya ilmu ekonomi, menjual sebanyak-banyaknya dengan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bukan menjadi tugas mereka untuk memproteksi orang untuk membeli, ya kan? Karena ini tugas kita, stakeholder seperti kami kepolisian, kemudian di sub sebagai rekayasa jalannya, kemudian Abang DPR sebagai orang yang membuat peraturannya. Ketika itu sudah duduk bersama, peraturan ada, kan tujuannya ini untuk menyelamatkan anak bangsa, untuk menyelamatkan seluruhnya ya, karena masih pengguna rata-rata usia di bawah umur, Bang. Ini aset kita, seandainya ini tidak kita tidak lindungi, mau kemana aset kita? Kita akan kehilangan aset yang banyak untuk negara kita. Capek loh kita membesarkan sampai umur sekian tahun, tiba-tiba aset kita terjadi kecelakaan lalu lintas. Kalau meninggal ya udah habis kan dia. Tapi kalau dia cacat, ini menjadi beban orang tua dan beban negara. Jadi traumatik yang tidak perlu sebenarnya ada betul. Nah, jadi perlu ini, perlu kita sama-sama lah. Untuk sekarang sih kami sudah memberikan masukan arahan kepada jajaran untuk berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah untuk mereka membuat aturan terkait dengan penggunaan motor listrik ini. Ya, jadi dia pengennya katanya setiap ada area yang bisa dia kerjasamakan dengan pariwisata, tentu dia juga pengen juga pihak-pihak yang tadi pasti dia sambut baik bahwa ada kenyamanan dan keamanan tadi dari pihak polisian. Nah, dia tanya juga kemarin sama kita, gimana ya caranya katanya supaya kita ini dibilang aman dan nyaman. Harus ada kesepahaman dan kesepakatan bahwa yang namanya areal itu perlu. Nah, dia ini kan kekurangan areal nih. Nah, sementara areal ini kan dimiliki oleh orang-orang yang memang pengennya jualannya bisa rame. Sementara dia ingin masuk ke peluang itu. Cara mudah untuk mendapatkan itu gimana caranya? Apakah
polisi ataupun aparat keamanan menggelar semacam ya supaya nggak jenuh di tempat ada event kata dia. Gimana nih dalam waktu itu? Event boleh. Ya. Karena dengan adanya event secara resmi tempatnya tepat tersedia secara aman. Artinya apa yang menjadi keinginan dari masyarakat untuk menggunakannya tercapai. Dari segi keamanannya juga tercapai karena dilakukan di tempat yang telah ditentukan, jadi tidak mengganggu para pengguna jalan lainnya. Kami sangat terbuka untuk menerima seperti ini. Oke. Sekarang saya mau balik tanya nih. Tadi kan bicara UMKM lagi. Dulu saya kenal orang bikin plat nomor itu bebas. Iya. Siapa aja orang bisa bikin karena itu termasuk usaha. Iya. Nah, ini bertahan di mana-mana. Bahkan saya kemarin kunjungan ke ibu kota Jakarta, ada tempat jualan aksesoris. Itu sekarang ada tren lagi nomor-nomor atau plat-plat itu pakai lampu. Nah, lampu ini saya tadi malam juga jalan, kayaknya membuat kita kaget tadi kan kata Mbak Desi tadi, bisa lampunya bisa putih, silau gitu kan. Iya. Nah, ini gimana nih cara, karena tadi kan sisi lain ini kreatif. Orang mau buka usaha peluang mendapatkan income. Sisi lain regulasinya juga harus dipatuhi. Ini Banjarmasin sudah mau melanda ini. Orang sudah aksesorisnya mobil antik-antik, mobil pakai lampu-lampu. Ini gimana cara mengedukasinya dengan apakah ada pembinaan dari pihak keamanan misalnya aparat dulu yang namanya plat itu adanya di kampung ini, orang yang bikin ini. Nah mereka tuh sudah diidentifikasi nggak bahwa mereka tuh sudah, kalau dalam bahasanya sudah lolos sertifikasi gitu. Kan tidak melarang kalau dia ikut sertifikasi, oke, Anda jual plat itu karena sudah lolos, kalau ada bahasa SNI-nya adalah katanya. Ini Bang, beda ya, plat nomor dengan helm. Kalau helm bisa dijual bebas dengan SNI ya. Karena Polri tidak menyiapkan. Namun berbeda dengan plat nomor atau TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Ini dibuat memang khusus, yang berhak membuat adalah Polri, kepolisian. Di luar dari itu sebenarnya tidak dibenarkan atau dianggap itu palsu gitu ya Bang ya. Betul. Karena apa? Karena TNKB ini tidak hanya sekedar plat seng yang dicetak nomor dan angka, tapi itu mempunyai nilai yang safety bagi pemilik kendaraan tersebut. Dengan adanya kita melihat secara kasat mata pada saat kita melakukan penegakan hukum, ini plat nomornya palsu. Kita bisa curigai bahwa kendaraan ini adalah kendaraan tidak terdaftar. Tidak terdaftar lah saya katakan. Belum saya berbicara tentang bodong ya, atau kendaraan yang tidak mempunyai surat-surat, atau kendaraan curian maksud saya. Gitu. Jadi kita bisa melihat, ini spekteknya di luar spektek Polri nih. Berarti ini dicurigai adalah kendaraan ini palsu. Karena kita penomoran pun ada peraturan yang tidak bisa saya buka secara publik karena itu merupakan rahasia kepolisian untuk mengidentifikasi secara kasat mata. Jadi kami tidak mengizinkan sebenarnya untuk orang-orang menjual secara bebas sebenarnya itu. Jadi pandai-pandailah si pemilik kendaraan. Kalau memang plat nomor atau TNKB-nya rusak, kembalilah ke Samsat, perlihatkan STNK-nya, minta cetakan di sana, karena spesifik tekniknya khusus, lebar angka, jaraknya, tulisannya itu berbeda dengan yang nomor lainnya. Dan ada tanda-tanda khusus yang hanya diketahui oleh kami, agar kami bisa secara kasat mata mengidentifikasi apakah itu kendaraan terdaftar atau tidak, begitu Bang. Jadi saya mengingatkan kepada masyarakat, bukan mematikan UMKM ya bukan, Bang bukan. Karena memang ini ada aturan khusus lah ya Bang. Karena itu hal yang khusus yang tidak perlu diperdebatkan Ini kan faktor keamanan tadi karena terkait faktor keamanan bagi pemilik kendaraan. Betul. Jadi kami menghimbau apabila rusak, silahkan Anda ke Samsat terdekat dengan membawa STNK, bahwa nyatakan, kembalikan plat yang rusak dan akan diganti dengan plat yang baru dengan menebus sesuai dengan PNBP. PNBP yang dana yang disetorkan kepada negara. Artinya
plat itu tidak bisa diproduksi sembarangan. Iya, betul. Tapi kalau tambahan aksesoris di samping plat ada lampunya, boleh aja. Boleh saja. Tanpa tadi dari sini tidak mengganggu pengendara lain. Iya, pengendara lain ataupun tanpa merubah atau menghambat kita melihat plat nomor tersebut. Karena pelanggaran yang melalui etle di kilometer 6 itu juga akan menyorot dan memotret, mengcapture nomor kendaraan, apakah dia terdaftar atau tidak, apakah dia sudah membayar pajak atau tidak. Mantap, Pak. Artinya hari ini kita mencoba mencarikan titik temu bahwa pihak kepolisian tidak pernah ada kata niat untuk mematikan kreativitas, tapi dengan catatan ya kita ini adalah negara hukum, penuh dengan aturan, karena dihukumlah kita bisa tertib, bisa aman, bisa nyaman. Dan aksesoris juga memperhatikan keselamatan. Betul. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit kita ngobrol ya. Iya, nggak berasa. Banyak sekali yang kita gali ya. Mudah-mudahan event-event yang kita garap bahwa akan temu UMKM, bagaimana membangun ketertiban dan kenyamanan, pasti akan kita segera selenggarakan. Iya. Supaya anak-anak muda tidak galau, dia sudah berusaha pontang-panting, karena di hasil survei salah satu media terkenal yang kuat katanya, para pemuda di Indonesia ini kalau yang di Jawa dekat kekuasaan itu galau tidak bisa mencari duit, karena saking banyak kan kompetitor. Nah kalau di daerah galau pemudanya adalah kata hasil surveinya cara mencari kerja. Nah padahal UMKM ini ladang untuk mencari peluang usaha. Nah, itu Desi sampaikan dengan publik bahwa regulasi tetap mendukung untuk kreatif tadi ya. Iya, ini suka. Dan mungkin Mbak Desi sudah pesan terakhir dari dialog ini, ada nih kata-kata mutiara publik UMKM Cangkal Becari ini. Semua bisa karena niat dan kemauan. Apa itu udah definisi mutiaranya? Pertama ya kan, Allah saja tidak akan merubah nasib kita kalau tidak berusaha. Iya. Bagaimana kita mau memulai sesuatu kalau kita tidak mempunyai niat atau konsep misi dan visinya gitu ya Bang ya. Betul. Begitu kita mempunyai niat, visi dan misi, bagaimana bisa jalan kalau tidak dilaksanakan, dijalankan. Artinya harus menyatu antara niat dan kemauan untuk melakukan gitu Bang. Dibarengi dengan doa tadi ya. Iya betul. Iya. Tidak bisa terputus antara niat dan melakukan ini. Niat ada tidak dilakukan ya tidak bisa tercapai apa yang menjadi keinginan. Betul ya Bang ya? Kemudian melakukan tanpa ada niat ataupun visi dan misi rencana mungkin akan gagal juga karena tidak terkonsep dengan baik. Begitu ya Bang? Betul. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa nih. Kita doakan dan sebentar lagi Mbak Desi ini menjadi kebanggaan kita kaum wanita di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin dan di jajaran kepolisian. Beliau ini terus sekolah, terus mencari ilmu. Kita kasih support, mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau sudah lulus ujian tertutup gelar doktornya. Amin ya rabbal alamin. Doktor nih, kandidat doktor nih, sudah kandidat nih sudah ya. Dokter kandidat dan sebentar lagi mudah-mudahan publik UMKM bisa ketemu dengan beliau di jalan. Jika menyapa beliau ini orangnya familiar, suka sekali berkomunikasi dan suka sekali memberikan inspirasi. Kalau ini semua yang ada di jajaran kepolisian, para polwan-polwannya, damai kotaku, damai Indonesiaku, damai Kalimantan Selatan. Terima kasih Bang pujiannya. Mudah-mudahan apa yang dipuji Abang sesuai dengan apa yang bisa saya lakukan ya Bang. Amin ya Bang. Oke, kita akhiri, kita sebut kalau saya bilang suara UMKM, jawabannya Cangkal Becari. Suara UMKM Cangkal Becari. Alhamdulillah.